Saudara-saudari Kristus, hari ini sama berkongsi dengan kamu tentang Hari Besar Corpus Christi, Tubuh Kristus, tahun liturgi A. Dan pembacaan pertama hari ini diambil dari buku Deuteronomy, memberitahu kita satu yang terpenting. Pembacaan pertama hari ini memberitahu kita sabda Allah kasih kita hidup. Kalau tidak ada sabda Allah, kita mati. Sebab itu penting. Dan pembacaan pertama memberitahu kita manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari sabda Allah. Inilah Jesus quote di Injil Matthew bab 4 ayat 4. Injil Matthew bab 4 ayat 4. Bila iblis cuba Jesus di padang pasir, Jesus 40 hari tidak makan. Iblis cuba dia, suruh dia ubah batu jadi roti dan makan sebab dia lapar. Tapi jawab Jesus, manusia bukan hidup dalam roti saja, tapi dalam sabda Allah. Itu penting. Sabda Allah kasih hidup penting daripada roti. Tidak ada sabda Allah, kita tidak hidup, kita mati. Lagi Injil Yohanes bab 6 ayat 63. Jesus kata saya itu roh dan kehidupan. Penting. Sabda Allah kasih hidup. Tidak ada sabda Allah, kita mati. Ini terpenting. Sebab itu penting tiap-tiap hari Minggu mesti awal datang sembahyang misa, dengar sabda Allah. Sebab misa ada dua bahagian. Bahagian pertama liturgi sabda Allah. Bahagian kedua liturgi Eucharistia. Mesti awal datang sembahyang misa supaya dengar sabda Allah. Sebab sabda Allah kasih kamu hidup. Tidak ada sabda Allah, kita mati. Awal datang baca sabda Allah belum misa. Baca sabda Allah. Bila misa dengarlah sabda Allah. Sebab sabda Allah kasih kau hidup. Tidak ada sabda Allah, kita semua mati. Jelas dan jelas. Kadang-kadang kita tidak tahu atau kita lupa. Mazmur hari ini ikut tema pertama. Mazmur hari ini satu lagu puji Allah, selamat orang Israel dari negara asing. Orang Israel dibuang di negara asing. Tetapi penting daripada itu. Mazmur hari ini puji Allah sebab Allah bikin Israel tempat menampakkan sabda dia, kasih kehidupan untuk dunia. Itu yang terpenting. Allah bikin Israel tempat menampakkan sabda dia, kasih semua dunia hidup. Sabda Allah kasih hidup. Tidak ada sabda Allah, dunia mati dan mati. Ada sabda Allah, dunia hidup dan hidup. Ini kabar gembira. Injil hari ini ambil dari Sankti Yohanes, memberitahu kita tentang Eucharisti. Ini bahagian kedua misa kita, liturgi Eucharisti.
Dan Injil hari ini memberitahu kita Kristus roti dari surga. Kasih kita hidup. Siapa makan dia akan hidup. Dan akhir zaman Kristus akan bangkit dia. Sebab roti dia kasih daging dia. Daging dia. Minum dia kasih darah dia. Dan siapa tidak makan daging dia dan minum dia tidak boleh hidup, mati. Macam orang Yahudi di padang pasir sudah makan mana, sama mati sudah. Tapi siapa makan daging Jesus, minum darah dia, tidak mati, sebaliknya hidup. Dan akhir zaman dia akan bangkit kita. Sebab daging Jesus makanan benar. Darah Jesus minuman benar. Yang kasih kita hidup. Tetapi ada masalah besar. Banyak orang tidak faham orang Katolik. Orang Katolik kanibal, dia cakap kanibal, manusia makan manusia makan manusia. Sebab itu terpenting orang Katolik dan dunia mesti tahu bila kita makan tubuh Kristus, kita makan tubuh Kristus sudah bangkit, bukan makan tubuh Kristus sudah mati. Ini kamu boleh baca di Injil Yohanes bab 20, Injil Yohanes bab 20 ayat 19 dan ikut. Ayat 19 dan ikut. Hari kebangkitan, Yesus menampakkan sendiri kepada murid-murid dia. Semua pun pintu kunci. Artinya, tubuh Kristus sudah bangkit, ubah sudah. Boleh masuk pintu yang kunci, boleh pergi di mana-mana pun, bila-bila pun. Bahasa Inggeris cakap, not limited by time and space. Tempat dan masa tidak boleh tahan dia. Sebab tubuh Kristus sudah bangkit, lain tubuh sudah. Sebab itu, Kristus sudah bangkit, boleh masuk roti, ubah jadi daging dia. Boleh masuk anggur, ubah jadi darah dia. Dan bila kita makan tubuh Kristus, bila kita makan tubuh Kristus, kita jadi tubuh Kristus. Sankti Papa Benedict XVI memberitahu kita, bila kita makan roti biasa jadi kita. Tapi bila kita makan tubuh Kristus, kita jadi tubuh Kristus. Tubuh Kristus tidak jadi kita, tapi kita jadi tubuh Kristus. Kita jadi tangan dan kaki Kristus. Kita jadi tangan dan kaki Yesus Kristus. Buat apa Kristus suruh kita buat. Umum kabar gembira, kasih sembuh orang sakit, tolong orang miskin dan perlu, cinta musuh, kasih adil untuk orang yang kena injak, buat mukjizat, dan banyak yang Kristus buat. Pembacaan kedua pun penting. Pembacaan kedua surat Sankti Paulus kepada Corinthians memberitahu kita, Sankti Paulus memberitahu Corinthians, memberitahu kita, bila kita makan tubuh Kristus, minum darah dia, kita jadi komuni dengan Kristus dan komuni dengan satu sama lain. Artinya kita jadi tubuh Kristus. Dan macam tadi saya cakap, kita jadi tangan kaki Kristus. Buat apa Kristus suruh kita buat.
umum kabar gembira, belas kasihan kepada orang perlu dan miskin, kasih sembuh orang sakit, buat mukjizat, dan lain-lain. Sekarang apa kita buat? Sekarang kita buat yang terpenting. Kita merayakan Eucharisti, merayakan Kristus mati bangkit, makan tubuh dia, minum darah dia. Dan Kristus sudah bangkit, kasih kita Roh Kudus. Roh Kudus akan tolong kita umum kabar gembira. Roh Kudus tolong kita buat mukjizat, kasih sembuh orang sakit, tolong orang miskin dan perlu, kasih adil untuk orang yang injak, dan bikin community Kristen cinta dan bersatu padu supaya gereja kita boleh jadi satu community Kristen cinta dan bersatu padu, dan jadi satu tanda dan sakramentum untuk selamat dunia. Dengan ini saya wish kau a happy and a blessed Corpus Christi. Semoga hari besar Corpus Christi ini kamu gembira dan diberkati oleh Allah. Amin. Tuhan memberkati kamu.